Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kembali kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama mengatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan pasti kita memiliki kerinduan, pasti kita memiliki keinginan agar setiap ibadah kita ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, sebuah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi perlu kita ketahui di sini Bapak Ibu, bahwa ibadah yang dimaksud di dalam kitab ini bukan semata-mata ibadah yang seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ibadah di mana ada sekelompok orang dan di dalamnya ada pujian, penyembahan, ada khotbah, dan ada orang-orang yang melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita memahami bahwa ibadah di sini itu berbicara tentang melayani Tuhan. Jadi konteksnya lebih luas lagi, karena untuk berbicara melayani Tuhan itu adalah berbicara 24 jam di dalam kehidupan kita, bukan sekedar 2 jam di dalam ibadah yang kita pahami dan yang sering kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi pahami di sini Bapak Ibu, kata ibadah di sini di dalam Roma 12 ayat yang pertama dari bahasa aslinya menuju kepada melayani Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang melayani Tuhan harus memahami hal ini. Setiap kita yang merindukan agar hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi satu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus memahami, kita harus rela untuk melayani Tuhan segenap hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama ini. Melayani Tuhan itu bukan merujuk hanya kepada kegiatan-kegiatan gerejawi yang kita lakukan. Bukan merujuk hanya kepada kegiatan-kegiatan sosial yang mengatasnamakan agama yang kita lakukan. Tetapi sekali lagi seperti yang sudah saya katakan, bahwa melayani Tuhan itu menyangkut seluruh aspek hidup kita, 24 jam di dalam kehidupan kita, dan 7 hari dalam seminggu dalam kehidupan kita. Artinya melayani Tuhan itu harus segenap hidup kita. Jadi bukan hanya sebatas kegiatan-kegiatan seremonial gereja yang seperti kita pahami. Dan bahkan untuk lebih dalam lagi kita memahami arti ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati itu, kita harus merujuk kepada konteks yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa sebagai orang-orang yang memiliki kerinduan agar ibadah kita menjadi ibadah yang sejati di mata Tuhan, ibadah yang berkenan, maka kita harus menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Bicara tubuh di sini bukan hanya secara ragawi, tapi segenap hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup yang melakukan kebenaran firman itu baik siang, pagi maupun malam. Sehingga hidup kita ini menjadi sebuah kehidupan yang dipandang Tuhan sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan, atau dengan kata lain sebagai sebuah ibadah yang sejati di mata Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dengan segenap hatimu. Itu sudah merupakan langkah yang bagus. Dan lebih bagus lagi, bukan hanya menjadi sebuah kerinduan atau hanya sebuah aktivitas pelayanan, tetapi kita pastikan bahwa kita memang mempersembahkan hidup kita ini untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Apa persembahan yang kudus itu? Persembahan yang kudus adalah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan.
Dan itu harus kita pastikan bahwa kita senantiasa taat dan setia melakukan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungkan hal ini. Ibadah kita atau pelayanan kita dapat menjadi sebuah hal yang sejati di mata Tuhan, yang berkenan di mata Tuhan. Dalam arti jika kita menyerahkan segenap hidup ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Jangan menyerah, jangan putus asa, lakukan dengan setia kebenaran firman Tuhan, karena Roh Kudus pasti menolong kita. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.